Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Di dalam hidupku ini, selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Angkat tangan bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Dari awal kembali, segalanya, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, mengalir yang tiada berhenti. Mari angkat tanganmu, panggil dia Bapa. Bapa, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir yang
berdiri bersama-sama Bapak. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Dengan dua tangan terangkat katakan, ku jamah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan kami menyembah-Mu. Kami buka hati kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Yesus, Yesus, kami buka hati menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus,
Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu dahsyat, begitu luar biasa. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang melihat kami satu persatu Tuhan. Engkau sedang berperkara bagi kami. Engkau sedang menelisik setiap hati kami. Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami hari ini. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Kuasa Tuhan lebih besar daripada ketakutanku. Kuasa-Mu lebih besar daripada keraguanku, kegagalanku dan masa laluku. Hari ini alami saudara, kebenaran daripada Kristus itu dalam hidup kita, memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini biarlah yang sakit disembuhkan. Bagi yang sakit hati Tuhan pulihkan. Yang lemah jiwanya Tuhan kuatkan. Yang terbelenggu Tuhan beri kelepasan. Yang lelah jiwanya Tuhan hiburkan. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan hari ini. Engkau yang bertahun-tahun menahan kekecewaan, menahan beban yang engkau nggak tahu kapan berakhir. Hari ini Tuhan memberikan kelepasan buat engkau. Kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Lepas, lepas. Semua ketakutan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan berbicara pada kita dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus berbicara dengan cara yang ajaib. Biar kami bisa duduk tenang dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. I love you Lord. Thank you Jesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Shalom. Nah, ini bulan Agustus ya. Kita masuk bulan Agustus. Sudah tahulah ya. Di bulan Agustus biasanya orang rame-rame merayakan kemerdekaan ya, kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Jadi tanggal 13 minggu depan kita ada acara spesial di tempat ini. Kita akan dilayani oleh anak-anak muda, anak-anak GC kita, anak-anak sekolah minggu ikut melayani kita dalam rangka 17 Agustus. Dan tanggal 20-nya jangan lupa Bapak Ibu di tempat ini, tanggal 20 ya dicatat, ibadah 2 saja. Hanya ibadah siang jam 10 ini. Nah di hari itu akan ada kita merayakan sama-sama untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini semua cinta Indonesia ya. Cinta Yesus pasti dong, ya kan? Tapi cinta Indonesia enggak? Cinta kan ya, semua cinta Indonesia. Ayo kalau cinta Indonesia, cinta kemerdekaan yang Tuhan kasih sama kita. Tanggal 13, tanggal 20. Tanggal 20 ada lombanya. Nanti akan diumumkan lombanya apa saja ya. Saya berharap kita semua ikut ambil bagian ya. Bapak Ibu, supaya kita semua ikut merasakan, ikut merayakan sukacita kita tuh dimerdekakan. Nah bicara tentang merdeka, sekali lagi saya mau ajak kita semua supaya nggak lupa mumpung Agustus ya, sekali setahun. Katakan merdeka, merdeka. Lihat kanan kirinya sekali lagi merdeka. Nah sekarang saya mau nanya, merdekanya lahir dan batin atau cuman lahir aja? Lahir batin ya, merdeka lahir pasti Pak. Tapi lahir batin sebentar Pak, saya tanya dulu. Merdeka batin gimana? Nah saya mau tanya dulu. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Penting ya. Karena apa? Karena mumpung bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan, kita mau bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Karena begini saudara, kebenaran itu mengapa begitu penting? Karena gak ada orang yang suka dibohongin. Amin. Siapa di sini yang suka ditipu? Gak ada. Kalau ada silahkan angkat tangan. Saya suka banget ditipu sama orang Pak. Suka beda loh dengan sering ya. Sering ditipu Pak, itu beda. Tapi siapa di sini yang suka ditipu? Saya seneng Pak kalau saya dengar ada orang nipu saya, seneng banget. Gak ada, saya percaya itu gak ada orang seperti itu. Yang orang mau adalah kebenaran. Semua hal yang benar. The truth. Ya, the truth itu ya, kebenaran. Nah sebentar, ini saya buka dulu. Ya, baru terbuka Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita karena asik memuji nyembah, ini baru terbuka. Ini juga saya buka nih. Nah, saudara, orang yang tidak merdeka itu sengsara. Ya, kita sepakat ya. Orang yang tidak merdeka sengsara. Dan Tuhan ingin kita merdeka. Nanti kita akan lihat Tuhan Yesus tentu ingin kita merdeka. Nah, tapi di muka bumi ini banyak yang kita anggap kebenaran, tapi ternyata kebohongan.
banyak hal-hal yang kita anggap kebenaran di muka bumi ini, tapi ternyata kebohongan. Begitu banyak hal-hal yang kita anggap benar selama ini, tapi ternyata itu kebohongan, bukan suatu kebenaran. Karena itu hari ini penting sekali buat kita belajar mengenai kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang sejati. Saya mau cerita sedikit saudara, di sini semua percaya nggak bahwa bumi itu bulat? Percaya ya? Saya mau tanya di sini siapa yang percaya bahwa bumi itu datar? Boleh angkat tangan. Bumi itu kayak roti mari itu datar gitu. Siapa yang percaya bumi itu datar? Boleh angkat tangan. Kok nggak ada? Siapa yang percaya bumi itu bulat? Saya nanya, kenapa kok percaya bumi itu bulat? Memang pernah ngelilingin? Saya belum pernah loh ngelilingin bumi bulat. Tapi kenapa percaya? Ya Pak, dari sekolah dari kecil diajarin bumi bulat Pak. Kalau enggak nilai saya 0, enggak lulus saya. Saudara, tahun 2018 di Amerika dilakukan survei terhadap anak-anak usia 18 sampai 24. Terhadap 8.215 orang dilakukan oleh pendataan oleh pemerintah survei. Tentang pandangan bahwa bumi itu bulat. Ini Amerika loh ya. Amerika tentang bumi itu bulat. Hasilnya gimana kira-kira saudara? Berapa orang yang percaya dari 8.215 orang yang disurvei tadi, umur 18 sampai 24, berarti sudah lulus SMA, mereka ada di perguruan tinggi kan ya, rata-rata ya. Berapa orang percaya bahwa bumi itu bulat? Coba tebak. 66%. Wih, cuma 66 Pak, ini negara Amerika. 66%. Ini statistik loh saudara. Jadi sisanya gimana Pak? Sisanya ragu-ragu. Sisanya ragu-ragu dan yang 4% lagi percaya bahwa bumi itu datar. Ini Amerika loh, ini yang ngirim pesawat sampai ke bulan. Yang ngirim pesawat luar angkasa sampai ke bulan. Mereka punya banyak satelit, banyak foto-fotonya. Mereka punya banyak foto, video, banyak bikin film-film Hollywood tentang bumi kan. Tapi 4% dari orang ini, dari mereka percaya bumi itu datar. Nah jadi kalau di sini ada yang percaya bahwa bumi itu datar, saudara punya teman di Amerika. Ini negara Amerika. Nah saudara, kita lihat bahwa hal yang benar sekalipun sulit dipercaya. Nah, saudara mungkin tahu cerita tentang Nazi Jerman. Nazi itu Adolf Hitler ya, Hitler tahu kan? Pemimpin dari Jerman yang dia pada Perang Dunia Kedua dia berusaha menguasai Eropa ya. Jadi ini pemimpin yang memang dia fasis ya. Jadi dia bisa memimpin bangsa Jerman untuk tiba-tiba ingin menjadi penguasa dunia. Bahkan mereka membunuh orang-orang Yahudi, menyiksa orang-orang Yahudi sebegitu banyak jutaan yang mati di camp-camp di tawanan. Hitler ini kan pemimpinnya. Dia punya seorang ahli propaganda namanya Joseph Goebbels. Jadi dalam sebuah strategi baik perang sekalipun mereka perlu ahli propaganda, seorang ahli psikologis. Ahli propaganda ini dia sering mengatakan demikian saudara. Kenapa orang bisa percaya terhadap ideologinya Hitler? Lalu jutaan tentara Jerman, orang-orang Jerman percaya untuk ikut Hitler dan bahkan mereka menjadi bagian dari kegerakan itu. Mereka percaya. Kenapa? Karena dikatakan oleh ahli propaganda ini, law of propaganda ya. Itu dikatakan ini kata-kata yang terkenal. Repeat a lie often enough and it becomes the truth. Ulangi terus kebohongan sampai lama-lama menjadi kebenaran. Orang-orang yang belajar psikologi mungkin sudah sering dengar ini ya. Ini salah satu yang dipelajari. Tapi ulangi terus kebohongan, lama-lama akan jadi kebenaran. Itu yang dipraktekkan sehingga akhirnya jutaan tentara bahkan struktur organisasi di Jerman percaya bahwa apa yang dilakukan Hitler benar. Mereka akhirnya bergerak dalam sebuah kebohongan bahwa mereka adalah bangsa yang rasnya paling tinggi, bahwa semua bangsa di bumi adalah di bawah mereka dan mereka berhak untuk menaklukkan siapapun, bahkan mereka menahan orang-orang Yahudi, menyiksa mereka. Bayangkan saudara, seorang tentara muda dia pergi ke medan perang dengan sebuah konsep di pikirannya bahwa yang aku lakukan ini adalah kebenaran. Membela bangsa dan negaraku, memerangi bangsa lain, menyiksa orang Yahudi, memerangi bangsa-bangsa lain karena kita yang paling benar. Saudara, hidup dalam kebohongan sekian lama sampai mereka bersedia mati di medan perang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sedikit
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu ini. Tapi ini momen yang bagus buat kita di bulan Agustus. Ingat lagi kebenaran yang benar-benar sejati yang memerdekakan kita. Jangan-jangan nih kita sekarang sedang hidup di dalam kebohongan. Kita nggak tahu. Dan itu harus dibongkar. Harus dikupas. Kita harus tinggalkan. Kita mulai dengan Yesus. Waktu Yesus datang, sebetulnya 400 tahun sebelumnya di Yesaya sudah dinubuatkan. Apa sih yang Yesus akan lakukan waktu Yesus datang? Itu ada di Yesaya 61. Di Yesaya 61 dikatakan pelayanan Kristus itu adalah pelayanan pembebasan, saudara. Orang yang gak merdeka itu berarti gak bebas. Orang yang tertawan itu orang tidak bebas. Jadi pelayanan Kristus adalah pelayanan pembebasan. Jadi ia mulai mengumumkan dirinya sebagai penggenap dari Yesaya 61 ayat 1. Apa sih Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini bukan hanya tawanan yang diperlakukan penjara, tapi orang yang tertawan rohnya, orang yang tidak tahu bahwa dia itu sedang tertawan. Dia berpikir merdeka, tapi dia sebetulnya sedang tertawan. Dan kepada orang terkurung, saudara, 400 tahun sudahnya setelah itu, di next slide, Yesus datang. Di Lukas 4 ayat 16, Yesus ketemu dengan orang-orang Yahudi. Yesus lahir dari Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan pada saat dia datang ke sana di rumah ibadat, dikasih sama Yesus, dikasih sebuah kitab Yesaya, pas banget, dikasih kitab Yesaya dan dibuka sama Yesus, dan di sana Yesus baca ini kepada orang-orang Yahudi. Roh Tuhan ada padaku, ini yang di Yesaya tadi, yang di Yesaya dibaca sama Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, miskin rohani juga. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Walaupun mereka gak sadar bahwa mereka ditawan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, buta rohani, buta gak bisa melihat Yesus, buta gak bisa melihat yang baik. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia tutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang itu mulai melihat dia, ya, tertuju kepadanya. Nah, seperti saudara saat ini sedang melihat saya nih ya, pada ngeliatin semua gini kan. Tapi saya bukan Yesus, saudara. Ini Yesus, tutup kitabnya, kasih lagi, semua orang melihat dia. Dan lalu ia mulai mengajar mereka. Dia mulai dengan kata-kata pertama, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Yesus memproklamirkan bahwa hari ini waktu aku bicara tentang Yesaya ini digenapi. Pembebasan tawanan, orang tertindas, tahun rahmat Tuhan telah datang, digenapi hari ini waktu engkau mendengarnya. Sama waktu saudara pertama kali dengar firman ini, pada saat saudara dengar dan saudara percaya, itulah saat saudara mulai melihat titik terang, pembebasan sedang terjadi dalam hidup saudara. Dan itulah Yesus katakan, tapi sayangnya saat itu di Nazaret gak ada yang percaya. Mereka bilang, loh bukannya ini sih anaknya Yusuf. Ini kan dia orang Nazaret, mereka mulai gak percaya. Saudara, saya bukan dari Nazaret, saudara. Saudara, saya juga bukan dari Pondok Gede. Saya juga bukan dari Nazaret. Jadi waktu saya beritakan ini, puji Tuhan, saudara, saya berharap saudara percaya. Waktu itu orang-orang Yahudi gak percaya. Karena mereka berpikir, saya satu kampung nih sama Yesus. Gak percaya ya kan? Kebanyakan kata Yesus seorang nabi tidak dihargai di tempatnya. Jadi orang-orang satu kampung itu biasanya gak menghargai orang yang datang dari kampungnya sendiri. Ya. Jadi hari ini saya berharap kita semua di sini percaya bahwa kelepasan, pembebasan terjadi saat saudara mendengar firman Tuhan ini hari ini. Ya. Bagi yang belum merasa terbebas, saudara percaya, aku bebas. Aku ngalamin pembebasan. Dan next slide. Nah, selanjutnya Yesus mulai menceritakan tentang kebenaran ini kepada orang-orang Yahudi. Di Yohanes pasal 8 dikatakan, Yesus menceritakan bahwa aku adalah terang dunia. Orang Yahudi dengar. Lalu Yesus katakan, saya bukan dari dunia ini. Orang Yahudi dengar.
Dan saat itu dikatakan di Yohanes 38 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, orang-orang Yahudi jadi percaya sama Tuhan Yesus. Mereka percaya. Wah benar, Yesus ini adalah terang dunia. Yesus ini bukan dari dunia ini. Yesus akan kembali kepada Bapa. Mereka mulai percaya. Dan ini yang Yesus katakan. Pada saat saudara percaya tentang pemberitaan firman ini hari ini, pemberitaan firman Tuhan ini, Yesus katakan, maka katanya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya, katanya kepada orang Yahudi yang percaya, yaitu juga kepada saudara dan saya yang percaya hari ini, Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, untuk menjadi murid Tuhan, tetap pegang firman. Kembali lagi, firman kuncinya. Kalau kita nggak suka firman, susah jadi muridnya Tuhan. Pak, gimana nih pegang firman Tuhan? Pegang firman Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan, kita pegang. Kalau besok saudara sedang ada di luar sana, gimana Pak firman Tuhan? Saat teduh, pegang firman Tuhan. Saudara bisa dengar firman Tuhan dari mana lagi? Saudara ikut kepada kelompok-kelompok sel, kul-kul yang ada. Atau saudara bertemu dengan saudara seiman, saling bagikan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, every day, every time. Setiap hari, setiap saat saudara. Untuk menjadi murid Tuhan. Jadi jangan tinggalkan firman. Karena apa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara ingin benar-benar merdeka, saudara harus tahu kebenaran. Dan caranya tahu kebenaran itu dari hati-hati. Dunia tadi saya katakan, dunia itu sudah banyak contoh. Banyak kebenaran yang ternyata kebohongan. Banyak kebenaran yang ciptakan dari kebohongan. Jadi kebenaran yang kita pegang hari ini siapa tahu adalah sebuah kebohongan yang terselubung. Kebenaran yang sejati yang memperdekakan kita adalah kebenaran yang berasal dari firman Allah. Maksudnya apa Pak? Maksudnya setiap tindakan, pikiran, keputusan, apapun yang sudah lakukan, kembalikan kepada firman Allah. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Contoh. Supaya kebiasaan yang baik kita nggak rusak, kembali kepada firman Allah. Jadi kalau kita kembali kepada firman Allah, kita menjadi murid Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini dasar firman-Nya adalah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah tahu kebenaran. Berarti kita sudah merdeka, amin. Kita sudah merdeka. Bagi yang sudah tahu kebenaran, bagi yang sudah tahu, yang sudah pegang firman Tuhan tiap hari, bagi yang sudah menjadi murid Yesus. Makanya kalau namanya ada pemuritan, ayo kita ikut rame-rame, kita ikut karena di pemuritan disitulah firman Tuhan saling dibagikan, saling dikuatkan. Itulah keluarga rohani kita. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang pemuritan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih orang Kristen itu harus ada pemuritan, harus ikut kelompok sel, harus ikut kul-kul? Saudara, ada namanya keluarga jasmaniah kita. Keluarga jasmaniah kita itu ya keluarga kandung kita. Itu keluarga jasmaniah kan ya. Pastilah kita mengasihi keluarga jasmaniah kita. Tapi Tuhan, di dalam firman Tuhan katakan, Tuhan menjadikan kita suatu keluarga rohani, keluarga Kristus dalam tubuh Kristus. Di dalam keluarga Kristus kita semua punya fungsi. Kita semua punya peranan. Dan di dalam keluarga Kristus kita semua saling mendukung, saling mendoakan. Dan itu saudara sebetulnya adalah salah satu kekuatannya kita. Kalau kita bertumbuh dalam suatu keluarga Kristus, di dalam suatu kelompok-kelompok keluarga Kristus, itu menjadi keluarga rohani kita. Di situ kita bisa saling berbagi. Di situ kita bisa saling mendoakan. Bahkan kita bisa saling bersyafaat. Saudara, saya pribadi, saya bersaksi bahwa saya sangat butuh didoakan oleh orang lain. Saya nggak bisa bertahan sendiri tanpa saya didoakan oleh seseorang. Ada di sini yang bisa bertahan hidup sendiri tanpa ada orang lain mendoakan? Jawabannya pasti banyak, iya sih Pak, enggak. Saya perlu doakan istri saya perlu doakan teman-teman saya, lebih hebat lagi, saya perlu doakan oleh orang-orang yang saya kenal. Di dalam keluarga rohani, salah satu fungsi utama adalah kita saling menopang dan saling mendoakan. Mungkin saudara, keluarga sedang ada pergumulan. Saudara nggak tahu harus cerita sama siapa. Tapi di dalam keluarga rohani, mereka yang ada di lingkaran saudara, mereka akan berdoa buat saudara.
Roh Kudus akan berdoa. Karena apa? Karena saling kenal. Saudara tahu nggak, kalau saudara ngobrol dengan anak saudara, walaupun dia nggak terus terang, tapi anak saudara begitu ada masalah, saudara akan merasa sebagai orang tua, dan saudara akan mendoakan dia, walaupun dia nggak terus terang. Di dalam keluarga rohani, sama, ada Roh Kudus. Waktu ada salah seorang saudara kita, dia nggak cerita, tapi Allah sebagai pemersatu kita, Roh Kudus yang mempersatukan kita akan bicara, dan saya akan mulai berdoa. Dan seringkali di antara kita saya dengar kesaksian demi kesaksian, iya Pak, saya tiba-tiba kemarin didorong untuk mendoakan si A, si B, si C. Percayalah bahwa Roh Kudus itu pekerjaannya seperti itu. Menolong saudara, mendukung saudara untuk berdoa buat saudara-saudara yang lain. Dan itu terjadi kalau kita terhisap dalam keluarga rohani. Karena itu, fungsi gereja, pengembalaan di sini adalah saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Ayo, kita masuk dalam keluarga rohani, dalam kul-kul yang ada. Kalau saudara nggak tahu di mana untuk berkelompok, saudara bisa hubungi ke tempat ini banyak pengerja. Teman-teman pengerja nanti yang ada di luar sana. Pak, saya mau gabung, saya mau berkelompok, saya mau didoakan, saya butuh didoakan tiap hari. Ayo, ini saatnya. Dan saya pun butuh didoakan saudara. Amin, amin. Senggol kanan kirinya, ayo dong, berkelompok dong, ayo bikin keluarga rohani dong. Bukan keluarga jasmani aja, bikin keluarga rohani. Saudara, apakah kebenaran itu? Tidak semua yang benar mudah dipahami. Makanya waktu Yesus katakan kebenaran, mereka gak terima. Seperti tadi saudara, Amerika sudah kirimkan pesawat sampai ke bulan. Satelit banyak banget, ribuan satelit di atas muka bumi, foto-foto videonya ada. Tapi yang percaya gak semuanya bahwa bumi itu bulat, ya kan? Kebenaran aja susah dipahami. Itulah tantangan yang dihadapi Yesus. Tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan. Tantangan yang dihadapi Yesus karena apa? Semua orang sudah terbiasa hidup dalam kebohongan. Kebohongan oleh iblis sejak Adam dan Hawa menipu Hawa, lalu Adam dan semuanya kena. Kita semua manusia hidup di bawah hukum dosa, yaitu kebohongan yang diciptakan iblis. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, kena masalah dikit berpikir lebih baik kita pulang ke Mesir. Itulah tabiatnya orang yang hidupnya di bawah kebohongan. Berpikir bahwa kebohongan lebih baik. Memang kebohongan kesannya manis, karena memang kebohongan diciptakan untuk menarik banyak orang. Dusta diciptakan untuk menarik banyak orang. Jadi jangan heran kalau orang itu menolak kebenaran yang sesungguhnya. Waktu saudara bagikan kebenaran ini, atau saya sedang membagikan kepada saudara, tiba-tiba ada perasaan yang nggak cocok, nolak. Bagi hati-hati. Kadang-kadang itulah tipu daya iblis, intimidasi. Dia akan bilang sesuatu yang berbeda dengan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara tahu nggak kalau tanggal 7 Juli kemarin itu ada suatu hari libur namanya Tell the Truth Day. Ya benar ya, Tell the Truth Day. Hari untuk mengatakan kebenaran. Nah, siapa yang pernah dengar ini? Tell the Truth Day itu hari yang didesain untuk mengatakan kebenaran. Di Amerika orang mulai, kenapa? Karena alasannya mereka bicara mengadakan hari ini sederhana. Karena mereka merasa bahwa sudah terlalu banyak kebohongan. Mereka nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang dusta, mana yang fakta. Jadi akhirnya mereka kasih satu hari, ayo tanggal 7 Juli kita semua sepakat, ini menjadi hari mengatakan kebenaran. Setiap orang dihimbau untuk mengatakan kebenaran. Yang biasanya bohong hari itu pasti ngumpet di rumah. Jadi kalau hari itu ada yang ngumpet di rumah, ketahuan biasanya bohong. Lu kemana biasanya nongkrong di sini, ngopi sama kita, kok pada nggak ada? Ya gua males lagi pengen di rumah aja. Karena apa? Biasanya waktu nongkrong dia ceritakan semuanya omong kosong. Ya kan? Tanggal 7 Juli jadi tanggal yang berat buat orang-orang ini. Tapi di situ dikatakan 7 Juli adalah hari di mana kita semua belajar untuk menanggung risiko konsekuensi walaupun gak nyaman waktu kita mengatakan kejujuran, kebenaran. Saudara mau mengatakan kebenaran, kejujuran? Saudara mau kebenaran karena apa? Saudara pun juga gak suka dibohongi kan? Kenapa kita harus berbohong? Kenapa kita harus hidup dalam kebohongan? Ini harinya kita menelanjangi perbuatan-perbuatan kebohongan. Amin. Jadi manusia itu kepingin tahu kebenarannya itu luar biasa. Kepingin tahu kebenaran, bahkan kebenaran alam semesta. Bahkan ada manusia yang ingin membuktikan bahwa penciptaan alam semesta ini siapa sih yang nyiptain? Tuhan bukan. Akhirnya di Amerika mereka membuat sebuah proyek yang sangat mahal. Proyek ini namanya James Webb Space Telescope.
Nah, mungkin sudah ada yang pernah dengar ya, ini lagi heboh ini. Karena mereka baru diluncurkan kemarin Desember tahun 2022. Jadi ini sebuah teleskop. Siapa yang pernah ke pusat observasi di Lembang? Teleskop, melihat ke langit, kita bisa melihat bulan, melihat bintang-bintang lebih dekat, bagus ya. Tapi ini Amerika membuat sesuatu yang lebih hebat lagi. Mereka membuat teleskop, mereka kirim ke angkasa luar, jaraknya 1,5 juta kilometer dari bumi. Nah, dari titik itu nanti teleskop ini akan memonitor alam semesta. Dan gambar-gambarnya dikirim ke bumi. Saudara tahu biayanya berapa mereka bikin? 100 miliar dolar. 100 miliar dolar itu saudara. Waduh, 1.500 triliun ya. Kalau itu harga rumah 1 miliar dapat berapa saudara? Harga rumah 1 miliar dapat 1,5 juta rumah ya. 1,5 juta rumah untuk satu teleskop naik ke atas. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menyingkapkan rahasia alam semesta. Bahkan di beberapa video mereka tulis, apakah ini Tuhan? Ada suatu gambar di alam semesta, mereka bilang apakah ini Tuhan? Apakah? Jadi mereka ingin tahu kebenaran dari alam semesta. Yang usianya sudah katanya 13,8 miliar tahun katanya. Nah saudara, sebuah kebenaran itu kadang-kadang berharga mahal. Sangat mahal. Itu tadi, kalau ada yang mau ikut di hari mengatakan kebenaran tanggal 7, kadang-kadang harganya mahal. Karena apa? Karena biasanya bohong. Begitu hari itu dia jujur, teman-temannya mulai ninggalin dia kan? Atau dari risiko yang lain. Begitu dia mulai jujur, saya jujur Pak sama teman saya, selama ini saya gak pernah bilang bahwa saya orang Kristen. Begitu saya jujur orang Kristen, gak ada yang lagi gabung sama saya, nongkrong sama saya. Kebenaran itu saudara, kadang-kadang harganya mahal. Nah ini terjadi pada saat Yesus menjelaskan ke Pilatus ya tentang kebenaran, dimulai dari Pilatus ya. Yohanes 18 ayat 33-38. Jadi ini diskusinya Pilatus dengan Yesus ya. Di slide selanjutnya. Jadi di ayat 37, jadi Pilatus nanya sama Yesus, kamu ini siapa? Kamu raja orang Yahudi? Yesus jawab. Dan di situ di ayat 37, Yesus katakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau ini adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya, nah ini Yesus katakan, untuk itu aku lahir. Aku ini raja, tapi untuk itu aku lahir. Untuk itu aku datang ke dunia. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Tugasnya Yesus itu berat loh. Zaman itu orang gak ada tahu kebenaran sama sekali, gak pernah dengar tentang Allah Bapa di sorga. Tapi Yesus menyaksikan tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bersyukurlah Bapak Ibu hari ini kalau bisa mendengar suara Tuhan. Berarti Bapak Ibu dari kebenaran. Yesus katakan, semua orang berasal dari kebenaran bisa dengar suaraku. Siapa di sini yang gak bisa dengar suara Tuhan? Bisa ya? Bisa ya? Saya percaya bisa. Nanti kita akan lihat di akhir. Saya percaya bisa. Setiap daripada kita bisa dengar suara Tuhan. Nah next. Akhirnya Pilatus bertanya padanya, apakah kebenaran itu? Setelah ini Pilatus bilang, aku gak mendapati kesalahan pada orang ini. Jadi semua jawaban Yesus itu luar biasa. Yesus bilang, aku ini kebenaran. Pilatus gak membantah. Pilatus bilang, gak ada masalah dengan orang ini, diserahkan kembali kepada orang Yahudi. Nah, kebenaran itu jawabannya di Yohanes 14 ayat 6. Salah satunya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dalam bahasa Inggris, I'm the way, jalan, the truth, kebenaran, dan hidup, life. Way, truth, life. Banyak orang pengajaran kadang-kadang agak membelokkan ini sedikit. Mereka bicara bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Maksudnya begini, jalan menuju kebenaran, kebenarannya di sana. Tapi di sini dikatakan bukan loh. Ingat ya, kebenaran itu adalah Yesus. Waktu saudara berjumpa dengan Yesus, dialah kebenaran itu. Titik. Bukan berarti akulah jalan kebenaran, hati-hati. Jalan dan kebenaran, bukan jalan kebenaran. Ini loh jalan kebenaran. Saudara tahu kan ada mengajarkan seperti itu? Be careful, bedanya jauh. Jalan kebenaran berarti Yesus bukan kebenarannya. Dia hanya jalan, tapi Yesus adalah kebenaran. Dan hidup, mau hidup? Pak saya kan sudah hidup. Saudara, silahkan pegang HP-nya masing-masing. Nah baru kali ini ada khotbah mengizinkan semuanya pegang HP ya. Silahkan pegang HP-nya masing-masing. Walaupun gak diizinkan pun pasti pegang kan? Banyak megang. Pegang HP-nya masing-masing, nyala gak? Pastikan nyala gak? Teman-teman muda, anak-anak muda, teman-teman JC juga boleh. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Pegang HP-nya.
Nyala kan ya? Nah, saudara ini nyala. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Ini hidup nggak? Hidup nggak? Ini nyala. Tapi hidup nggak? Enggak ya? Sekarang kita ngerti bedanya. Ini nyala. Fungsinya bagus kan? HP-nya bagus Pak, casingnya keren, fiturnya banyak. Android berapa itu Pak? Itu ada yang Apple, iOS, iPhone, keren banget. Saya bertanya, nyala, bagus nyalanya. Hidup nggak? Enggak. Saudara, kalau seseorang nyala seperti HP ini, tapi tanpa Kristus, dia hidup nggak? Itu maksudnya. Orang yang tidak mengenal Kristus, dia boleh bicara bahwa saya hidup, dalam tanda kutip. Tapi firman Tuhan mengatakan, upah dosa, maut, mati. Statusnya mati. Dia hidup, kata dia nyala, dia beraktivitas normal dengan orang lain. Karena itu jangan bandingkan hidup kita sebagai anak Tuhan dengan hidupnya orang tidak mengenal Kristus. Katakan amin. Jangan bandingkan, beda. HP ini, benda mati saudara. Orang tidak mengenal Kristus, tidak ada kehidupan di dalamnya. Kata firman Tuhan loh ya, bukan kata saya. Kehidupan yang benar ada dalam Kristus. Berarti saudara dan saya hidup karena kita kenal Kristus. Amin, beri kemurahan buat Tuhan. Saudara dan saya itu hidup. Berarti saya bukan kayak HP, jelas bukan. Saya bukan kayak kucing saya di rumah, jelas bukan. Kucingnya lucu, guling-guling, di video dimasukin TikTok, keren banget. Tapi gak hidup itu. Firman Tuhan katakan itu gak hidup. Yang hidup itu adalah saudara dan saya yang mengenal Kristus. Nah, merdeka dari belenggu dosa. Jadi waktu Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran memerdekakan, ya saudara, itu orang-orang Yahudi membantah. Mereka bilang di Yohanes 8 ayat 33, kami ini keturunan Abraham, nggak pernah dijajah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Titik. Setiap orang melakukan dosa adalah hamba dosa. Jadi siapapun di luar sana berbuat baik apapun, dia tetap hamba dosa kalau dia nggak kenal Kristus. Saudara, ada seorang penulis terkenal, Cecil G. Osborne, dalam bukunya The Art of Getting Along with People. The art itu artinya seni untuk bersama-sama dengan orang lain, jalan bersama dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa orang yang terbiasa berbohong tidak akan sadar bahwa ia berbohong. Orang yang terbiasa hidup dalam kebohongan tidak akan sadar bahwa dia hidup dalam kebohongan. Jadi hari ini ayo kita renungkan, apakah kita masih ada coba-coba hidup dalam kebohongan? Kebohongan itu macam-macam. Ada sesuatu yang nampaknya kita poles supaya indah di luar, tapi sebetulnya kita tahu bahwa ini masalah. Itu kebohongan. Karena kita gak terus terang sama Tuhan. Kita tahan sendiri, kita pegang sendiri. Yang penting kita di depan orang lain kelihatan bagus, walaupun di dalamnya hancur, bobrok. Nah, kita akan lanjutkan. Bangsa Israel waktu itu dia dijajah Roma, dikenakan pajak yang tinggi. Bangsa Israel waktu itu diperintah oleh Herodes. Herodes itu bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Dia boneka, raja boneka dari Roma. Saudara, tapi mereka bilang kita tuh gak pernah jadi hamba siapapun. Orang lagi dijajah, orang lagi dikuasain oleh pemimpinnya orang Edom. Dia bilang gak pernah jadi hamba siapapun. Ini loh contohnya, orang yang hidup di bawah perbudakan, di bawah penjajahan, tapi gak sadar bahwa dia sedang diperbudak dan dijajah. Dia masih ngotot sama Yesus. Seorang pendosa itu menyandang status mati, saudara. Dosa mati, jadi hamba. Saya kasih tahu nih, seorang hamba itu, gimana pun prestasinya, misalnya dia kerja 24 jam dalam sehari, dia disuruh bikin roti yang enak, dia bikinkan roti yang paling enak, yang tuannya pernah makan. Saya bertanya, setelah dia berhasil melakukan itu setiap hari, tuannya makan roti yang enak, hamba itu jadi otomatis status hambanya hilang nggak? Nggak hilang kan? Hamba itu walaupun apapun yang dia kerjakan, sebaik apapun, seprima apapun hasilnya, dia tetap hamba. Karena itu Yesus benci sekali. Yesus itu mengasihi orang-orang yang masih jadi hamba dosa. Karena apa? Hamba dosa itu kebinasaan.
Makanya Yesus ingin semua orang belum kenal Kristus, kenal Kristus. Karena hanya dengan anugerah, hanya dengan ditebus, hamba itu bisa ganti statusnya jadi yang terpidana mati dari seorang hamba menjadi orang merdeka. Jadi kalau orang yang gak kenal Kristus, walaupun seakan-akan alive, tapi dia menyandang status hamba. Dan dia tidak akan pernah merdeka sebelum dia mengenal Kristus. Apapun karyanya, apapun kebaikannya secara manusia. Nah saudara, hari ini kita tahu bahwa berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang hari ini kenal bahwa Pak, saya sudah merdeka berarti ya. Iya, Bapak Ibu sudah merdeka. Dan kemerdekaan itu jauh lebih berharga hari ini. Karena apa? Saudara tahu, saudara bukan lagi hamba. Hamba itu saudara, kalau di rumah mungkin ya orang-orang digambarkan di dalam sini, di dalam firman Tuhan. Mereka kerja 24 jam sehari, mereka lakukan banyak hal. Walaupun nanti hasilnya bagus, tuannya ngelihat, oke, enak, bagus. Tapi tetap hamba dia. Kecuali ada seseorang datang kepada tuannya dan bilang, aku beli hamba ini ya, aku bebaskan dia, aku bayar semua hutangnya. Mulai sekarang dia jadi orang bebas. Menjadi orang bebas, saudara bisa melakukan apapun yang berarti buat hidup saudara. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Nah sekarang 1 Petrus 2:16 katakan, buat orang sudah merdeka, hari ini ada dua pilihan. Waktu saudara merdeka, jadi hamba Allah atau hamba dosa. Di dunia ini gak ada selain hamba Allah, hamba dosa. Kalau saudara gak memilih hari ini jadi hamba Allah, saudara jadi hamba dosa. 1 Petrus 2:16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Amin, katakan amin. Saya hidup sebagai orang merdeka Pak. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubangi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Maksudnya apa nih Pak? Ada orang udah merdeka tapi sembarangan hidupnya. Dia coba-coba. Kembali nih ke perilaku asal. Mereka merasa bahwa masa lalu lebih nikmat. Dosa itu lebih nikmat. Atau mereka sedang hidup berpura-pura. Mereka pegang suatu kebohongan-kebohongan. Hidup pura-pura. Supaya kelihatan di depan orang baik, tapi di dalamnya penuh kebobrokan, kehancuran. Atau hidup nanggung beban terlalu lama. Seakan-akan gak ada beban. Setiap ketemu mungkin wajahnya oke, tapi sebetulnya beban yang dipikul berat banget. Nah saudara, hari ini saya undang Imam Musik Pujian untuk maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Ada salah satu kebenaran yang ingin saya bagikan, yang Tuhan ingin agar hal ini memerdekakan kita hari ini. Saudara ingin merdeka benar-benar? Mungkin ada merasa, Pak iya saya sudah merdeka, saya tahu, percaya. Seperti Bapak bilang, firman Tuhan katakan, kita ini adalah orang-orang merdeka, amin. Tapi kok rasanya masih ada yang nganjel Pak ya, apa? Secara batin saya ini kok rasanya kayak bukan orang merdeka. Nah hari ini saudara, ini pernah saya bagikan di bulan lalu, tapi saya bagikan lagi, saudara. Kalau misalnya saudara capek, lelah jasmani, habis kerja seharian. Waktu habis kerja seharian, saudara biasanya butuh istirahat kan? Tidur 6 jam, 8 jam sudah seger lagi, ya. Fisiknya seger. Saudara, ada yang suka ini enggak? Nyetir mobil atau perjalanan luar kota. Kalau misalnya ke Semarang, di Semarang itu biasa kalau orang Semarang, saya berapa kali ke sana pakai kendaraan, saya selalu mampir namanya rest area. Kalau nyetir terus terlalu panjang, saya nggak kuat dengan keluarga ya, nggak kuat. Apalagi pernah saya ke Surabaya nyetir terus nggak kuat, berhenti di rest area berkali-kali. Di rest area apa yang dilakukan? Di rest area itu biasanya bukan olahraga kan? Masa kita habis capek nyetir ya, Jakarta Semarang, ayo ke rest area ngapain? Olahraga di sana? Nggak ada. Nge-gym, nggak ada, jarang. Kalaupun ada, ya aneh sih, saya nggak pernah dengar. Biasanya orang ke rest area apa? Di situ mau cicipin makanan enak supaya relax, istirahat. Saya pernah dengan sekeluarga di rest area tidur, istirahat dulu tidur berapa jam nanti lanjut lagi, refresh. Di rest area itu lihat-lihat, cuci mata, seger lagi, pikiran juga seger, fisiknya oke lagi, jalan lagi. Itu rest area. Nah, orang kalau capek jasmaninya, fisiknya, ambil waktu istirahat. Nah, ya kan? Tapi sekarang saya nanya nih sama saudara. Tapi kalau yang capek itu mental. Kalau yang capek jiwa. Kalau yang capek adalah pikiran saudara. Kalau yang capek adalah
hati saudara, lelah hati ya. Capek hati Pak. Apa yang saudara lakukan? Rohani saudara yang capek, apa yang saudara lakukan? Ini pertanyaan saya. Saudara boleh jawab sambil mikir, iya apa yang saya lakukan ya kalau capek. Atau nanya samping kanan kirinya, baiknya ngapain ya gitu. Kalau capek hati apa ya? Lelah mental jiwa apa ya? Ada orang kalau lelah jiwa, lelah mental, ngedugem. Dugem lah. Ajib-ajib katanya. Saya juga gak tahu itu apa. Drugs itu beli obat mahal lagi harganya. Atau Pak saya mau konseling sama psikiater, ini yang punya duit, ini lebih elegan. Tapi mahal loh saudara, hitungannya jam-jaman ya. Mahal. Nah, saudara mau yang gratis? Mau yang gratis? Oh saya sudah tahu nih arahnya Pak, iyalah sudah tahu. Saudara juga sudah baca ayatnya, ya kan? Saudara sudah tahu ayatnya pasti. Saudara, Anda tahu psikiater mahal. Maaf ya kalau ada yang psikiater di sini ya. Tolong bagian ini di video di-cut ya. Nanti ada yang protes. Anda tahu konsultan-konsultan itu dibayar mahal. Anda tahu drugs mahal. Anda tahu pergi ke, ada yang gini, Pak kalau saya mau relax saya ke spa. Spa-nya yang mahal-mahal. Semuanya serba mahal lah. Tapi kalau Anda mau yang gratis hari ini. Yesus katakan, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Rest. Dalam bahasa Inggris, lihat tuh rest area. Tempat istirahat kan, tempat perhentian. Yesus akan berikan I give you rest. Sudah ada yang pakai ini enggak? Sudah ada yang nyobain ini enggak? Perjalanan kita panjang loh. Di sini, iya Pak perjalanan kita panjang ya dalam kehidupan nih. Saya percaya hidup saya sampai umur 120 Pak. Masih panjang. Sekarang kamu umur berapa? 30 Pak. Masih panjang perjalananmu. Iya kan? Terus saudara gak pakai istirahat. Nah itu, waktu gak pakai istirahat. Mobil aja saudara pacu jalan terus gak istirahat. Onderdilnya jebol. Nah saudara, onderdilnya rohani saudara. Paksa terus jalan. Pak saya percaya umur saya sampai 100 tahun. Kamu berapa umurnya sekarang? 25 tahun. Masih 75 tahun lagi bos. Saudara harus maintain ini, onderdilnya ini. Rohani saudara. Gimana caranya? Ya Pak saya mau gratis. Yang gratis Tuhan sudah sediakan. I will give you rest. Ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang, belajar daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Mau tenang, datang sama Yesus. Saya mau ilustrasikan seperti ini saudara. Siapa yang bilang ini berat? Botol ini. Ini berat gak? Ringan ya? Paling ini beratnya sekitar 2-3 ons ya. Ini. Saudara kalau saya tanya, saya boleh minta tolong gak? Ini enak ilustrasi. Kalau tahun lalu kan ilustrasinya melibatkan brother-brother saya nih. Brother Jerio dan brother Panda nih. Teman-teman saya. Boleh dibantu sayanya? Tapi kali ini perannya sebagai Yesus loh. Keren. Peran sebagai Yesus, jangan khawatir. Apa? Sama saya, berdiri sama saya. Nemenin bicara sekali-sekali ya. Nanti ke depan siapa tahu jadi pembicara kan. Belajar. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Brother Jerio juga, ayo. Iya. Siapa tahu jadi pembicara udah biasa nanti di sini kan. Jadi gembala. Waduh gak mau Pak, takut. Jangan takut. Nah, saudara, Brother Jerio, ini ringan. Pegang pakai tangan kanan begini. Gini aja ya. Saudara, percaya gak Brother Jerio bisa nahan ini? Berapa lama? Bisa megang begini bisa berapa lama? Seharian bisa gini terus, tangan begini terus. 2 jam ya. Kalau saya minta ini 12 jam, masalah nggak? Capek pegel ya. Kalau pegel gimana? Ditaruh. Kalau ini saya minta 24 jam, pegang gini terus. Capek ya. Capek loh saudara. Walaupun ini bahannya ringan. Saudara, 12 jam, 1 jam sama 24 jam, bebannya tambah berat nggak? Enggak kan, sama beratnya kan? Tapi saudara nggak kuat handle-nya kan? Karena apa? Lama. Tahan terus. Tolong dipegang ya, brother. Saya tambahin. Jangan ditaruh dulu. Sudah 1 jam Pak, saya pegang, saya tambahin. Pegang ya 6 jam. Nanti waktu kita sudah pulang ibadah semua, tolong pegang. Kita pengen tahu hasilnya gimana ya. No hard feeling ya, brother ya. Bantuin saya, namanya bicara harus dibantu. 2, dia sambil jalan ini.
jalan, pegang ini. 6 jam perjalanannya masih panjang Pak. Masih bisa dihandle, tapi tangannya udah mulai gak bisa ngerjain yang lain. Mungkin kalau 6 jam kecapean tangannya ini udah mulai gemeteran. Belum selesai, ini datang nih ada sesuatu masalah nambahin. Tolong dong, bos, bisa kan 3? Masih jalan, tambahin lagi. Bos, tolong dong. 1 jam kuat gak Nan segitu saudara? Berat kan? Jalan 1 jam kayak begini saudara. Gak bisa ngerjain apapun yang lain. Mulai tangannya gemeteran. Mulai akhirnya dia berpikir macam-macam. Mulai akhirnya dia mau menyerah di tengah jalan. Padahal ini masih jauh jalannya saudara. Tapi dia udah mulai menyerah. Banyak banget. Belum tiba-tiba, bos tolong angkatin meja ini bos. Waktu suruh ngangkatin meja, aduh udah gak kuat. Gak kuat bos, gak kuat Pak. Aku nyerah aja, aku berhenti di sini. Kebanyakan orang menyerah karena apa saudara? Terlalu banyak beban yang dia tanggung. Nyerah di tengah jalan. Tapi Yesus datang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Nah Yesusnya ada di sini. Nah, kali ini jadi Yesus loh bos, ya kan? Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Itu kata firman Tuhan loh ya, bukan saya yang nambahin. Nah menyertai berarti menyertai si ini. Sebentar dulu, nah begini, jangan dulu, ilustrasikan lagi nih supaya mancep kita semua, ngerti. Sebenarnya kita itu sedang hati kita, pikiran kita hancur lebur kadang-kadang karena apa? Karena kita kurang jujur sama Tuhan. Kita hidup di dalam kebohongan yang kita ciptakan sendiri. Kita gak terbuka sama Tuhan. Waktu Tuhan menyertai, Tuhan bilang, mari datang padaku yang letih lesu, beban berat, aku beri kelegaan padamu. Waktu saya kasih ini, saya sudah datang dari jauh nih, kelihatannya saya bawa ini satu. Kamu jalan ini, Bang Jerio jalan sama Yesus. Apa yang kamu lakukan? Rest. Yesus ngomong dong ya, marilah kepadaku. Nah, dikasih langsung kan? Kosong tangannya kan? Enteng kan? Datang lagi. Yesus katakan apa? Sambil jalan. Nah, loh gak apa-apa terus. Ini loh yang fungsinya Yesus itu supaya tahu kita. Lagi sekali lagi sambil jalanan kehidupan. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Brother Panda, luar biasa. Punya karakter seperti Kristus nih. Semuanya ditanggung ya. Nah, sampai dikantongin. Yesus itu seperti itu saudara. Jalan terima masalah. Yesus terima masalah. Yesus ini terima masalah. Yesus ini. Saudara enteng. Amin. Saudara enteng. Tempat curhatnya saudara, masalah saudara Yesus. Bukan saudara harus cari kemana-mana. Tapi cari Yesus. Itu maksudnya, jangan ditahan. Kalau saudara tahan ini seumur hidup saudara. Sejak saya kecil Pak, saya punya masalah saya simpan. Ya kayak begini saudara tahan. Botol aqua saudara tahan sepanjang hidup saudara. Waktu dapat masalah lagi, tengah-tengah jalan, saudara nahan 2. Dapat lagi 3, 4, gak cukup hidup saudara untuk nahan. Disitulah masalahnya. Amin. Saudara mau lepaskan kepada Yesus hari ini? Lepasin sama Yesus. Tempat curhat saudara Yesus. Marilah kepadaku letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. I will give you rest. Rest areanya saudara dan saya adalah Yesus. Katakan, rest area saya adalah Yesus. Kemerdekaan sejati adalah Yesus. Kalau hari ini saudara belum bisa merasakan bahwa itu rest area, perbaiki hubungan saudara. Perbaiki. Karena Yesus mau jadikan dia sebagai rest area buat engkau. Itu kemerdekaan sebenarnya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, tim pemuji penyembah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara tahu. Oh ya, saya tadi terima kasih juga buat Bang Jerio ya. Sebagai pemeran orang yang berbeban berat. Saya percaya beban-bebannya sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Maria dan Marta. Saudara tahu kisah ini, cerita ini. Marta bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan enak aja saudaraku duduk-duduk. Aku sudah sedang capek nyiapin makanan enak buat Tuhan. Tapi dia duduk-duduk. Yesus gak bilang Marta salah. Tapi Yesus bilang, Marta engkau nyibukkan diri sama banyak perkara. Mungkin gini, perkara yang kau lakukan bagus kok. Sibuk A, B, C, memperhatikan keluargamu, memperhatikan kehidupanmu, nyiapin yang bagus-bagus, yang kau pikir bagus. Tapi Maria
mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik apa? Saat dia duduk rest di hadapan Tuhan. Saudara tahu, rest di hadapan Tuhan itu berarti saudara siap mendapatkan yang terbaik. Yesus mengajari bangsa Israel. Bangsa Israel diajarin begini di Perjanjian Lama. Kalau engkau punya hamba, tahun ke-7 lepasin hambamu. Tapi waktu engkau lepasin hambamu, kamu jangan dengan tangan kosong. Berkati dia, berkati dia, berkati dia. Itulah konsep sorga. Waktu Yesus ingin Anda rest sama dia, maka dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan akan kasih sesuatu yang besar. Disitulah berkat segala sesuatu yang saudara perlukan itu ada saat saudara rest sama Tuhan. Seperti Maria, rest sama Tuhan. That's the best. Amin. Pakai waktu saudara untuk rest. Jangan biarkan saudara hidupnya seperti Marta. Capek Tuhan. Aku melakukan ini, aku pikir baik. Ya. Jangan hidup di bawah tipu daya iblis. Jangan biarkan hidup bawah kebohongan-kebohongan yang tidak perlu. Hari ini lepaskan semua kebohongan, taruh di depan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kalian sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Saya mengajak kita semua untuk berdoa, saudara. Bagi saudara yang rindu mengalami kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Kalau engkau melihat bahwa, sadar bahwa ada bagian dari hidup kita, hidupmu, yang masih ada di bawah kebohongan-kebohongan, yang terselubung tersembunyi, hari ini datang dan akui di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku gak mau. Aku gak mau ini jadi beban. Aku gak mau kebohongan-kebohongan ini menjadi masalah, jadi beban buatku kemudian hari. Aku mau jalan sama Tuhan hari ini. Katakan saudara, aku mau jalan sama Tuhan. Aku mau rest, aku mau kasih bebanku sama Tuhan mulai hari ini. Setiap hari, dimanapun, kapanpun kau bisa bicara sama Tuhan. Kau katakan, Tuhan aku gak bisa nahan ini. Aku mau kasih sama Tuhan. Aku gak bisa tahan yang ini juga Tuhan. Aku kasih sama Tuhan. Aku gak bisa tahan masalah ini. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah apapun dalam hidup saudara. Kasih sama Tuhan. Tuhan gak pernah pilih-pilih masalah. Tuhan mau saudara terus terang. Tuhan mau saudara jujur sama dia hari ini. Tuhan mau saudara terbuka. Tuhan mau saudara jadikan dia tempat Anda rest. Rest dan rest. Maka engkau akan mendapat ketenangan di jiwamu. Engkau akan mendapat ketenangan di jiwamu, saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Kristus sendiri, itu kata firman Tuhan. Karena itu, mari dengan sikap hati yang benar, hargai Yesus. Dia katakan kepada kita, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Setiap saat waktu saudara dan saya melakukan perjamuan kudus, ingat Yesus. Amin. Ingatlah akan Yesus, itu kata-kata Yesus.
Kenanglah aku, ingatlah akan aku. Saudara, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri sebelum makan dan minum perjamuan. Jika engkau masih menyimpan sesuatu di hadapan Tuhan, buka di hadapan Tuhan. Serahkan pada Tuhan masalahmu. Bahkan kalau engkau menyimpan dosa, saudara, minta ampun sama Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan hari ini. Akui tubuh Tuhan. Akui darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ada bersama-sama tempat ini untuk mengucap syukur. Untuk perjamuan kudus sehidangan dengan engkau. Mari Tuhan siapkan setiap daripada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tempat ini. Untuk kami mengingat akan Yesus, mengingat kebaikannya. Mengingat kuasa tubuh dan darahnya. Yang memerdekakan kami Tuhan. Memberikan pada kami berkat. Memberikan pada kami hari depan, keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Amin. Silahkan dibagikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan ku hargai Yesus Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara bangga punya Yesus? Saudara bangga punya Yesus? Saya digerakkan Tuhan untuk mengajak kita semua hari ini deklarasi. Katakan pada Yesus, aku bangga. Aku bangga sama Engkau Yesus. Aku bangga punya Engkau. Yesus, aku bangga punya Engkau. Engkau begitu baik, begitu setia sama aku Tuhan. Walaupun aku sering gak setia, tapi Engkau setia itu kata firman-Mu. Bahkan aku mungkin sering lupa, tapi Engkau gak pernah lupa sama aku Yesus. Aku bangga punya Engkau Yesus. Engkau telah menyediakan masa depan buat aku. Aku mau serahkan masa depanku kepadamu hari ini. Bahkan setiap ketakutanku, setiap kekhawatiranku, kegelisahanku, aku mau serahkan sama Engkau. Aku gak mau tanggung sendiri.
Aku gak mau genggam sendiri kegelisahanku. Hari ini Tuhan, aku mau kasih sama Engkau Yesus. Pegang kegelisahanku, pegang ketakutanku, pegang kekhawatiranku. Masa depanku ada di dalam Engkau, bukan di tangan orang lain. Masa depanku bukan ada di tangan si jahat, tapi ada di tangan Yesus. Masa depan rumah tanggaku, keluargaku ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Anakku ada di tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau pegang. Orang tuaku, saudaraku, pekerjaanku, bisnisku, tokoku, usahaku. Yesus, pegang tokoku, pegang bisnisku, pegang keluargaku, rumahku, usahaku. Biarkan Yesus terlibat dalam hidupmu hari ini. Tidak ada yang kau tutup-tutupi, tidak ada yang kau takutkan. Dia mau hari ini menjamah setiap area kehidupanmu. Aku bangga punya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, dengan sikap hati menghormati Tuhan, kita angkat roti di tangan kita bersama-sama tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang lemah hari ini dikuatkan. Engkau yang terbelenggu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengalami kelepasan daripada Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas kehidupanmu, atas jasmanimu, atas tubuhmu yang sakit. Pemulihan terjadi atas bisnis usahamu, atas keluargamu. Percaya, percaya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di tempat ini. Revival terjadi. Revival dan kita terjadi. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin.
buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang telah melayakkan kami makan sehidangan dengan Engkau pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda cinta dan kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita pada siang hari ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan simak LPG News. Shalom saudara, bersama saya Tesalonika, kita akan saksikan LPG News minggu ini. Saudara, kita akan mengadakan ibadah spesial kemerdekaan tanggal 13 Agustus 2023. Jadi, pastikan saudara hadir dan bersama-sama menyaksikan dan mengalami Tuhan di ibadah spesial kemerdekaan di tanggal 13 Agustus. Dan kali ini, kita akan dilayani oleh generasi kita, yaitu Young Disciple of Jesus, Junior Church, dan juga LPG Kids. Kita akan tetap mengadakan 2 kali ibadah, pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Dan kita akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan, Merdeka Bangkit dan Menang, Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Kali ini kita hanya mengadakan 1 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi, karena di ibadah pertama kita akan mengadakan lomba tumpengan. Jadi, ayo ikut Bapak Ibu Saudara dan Saudari setelah ibadah jam 10 akan ada perlombaan, bahkan hadiah yang menarik. Dan juga door prize yang menarik, yaitu alat-alat elektronik kita akan mengadakan setelah ibadah selesai. Untuk informasi, bisa ke counter ibadah atau hubungi ketua KUL saudara. Untuk kegiatan doa, saudara bisa melihatnya di layar. Saudara, kami mempermudah saudara untuk melayani saudara dengan membuka counter ibadah di halaman gereja kita untuk menjawab dan membantu saudara mengenai informasi yang terupdate tentang gereja kita, GBI LPG. Ada berbagai informasi yang akan saudara dapatkan, dan kami menghimbau saudara untuk juga bisa tertanam di tempat ini dengan membuat kartu keluarga jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study, di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Khusus bulan Agustus, kita akan mengadakannya di hari Rabu tanggal 9 dan 23 Agustus, pukul 6 sore di tempat ini. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Dan berikutnya, dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu untuk melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano, dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Untuk info YDJ, Young Disciple of Jesus, kita akan mengadakan ibadah setiap hari Sabtu, setiap 1 bulan 2 kali. Khusus di bulan Agustus, kita akan mengadakannya di hari Sabtu, tanggal 12 Agustus dan 26 Agustus. Ayo anak muda, ini saatnya kita berkreasi bersama-sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, ada info juga nih untuk sosial media YDJ, ada di Instagram yaitu Young di Jesus. Jangan lupa di follow ya teman-teman.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi! Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you! Sebelumnya kami mohon maaf buat Bapak Ibu jemaat saudara, mungkin dalam ibadah tadi sedikit agak panas suasananya. Biasanya tadi pagi pas kita masuk ada yang rusak, ada yang mati di belakang juga, jadi di luar kendali kita. Tadi sempat kita hubungi teknisi, baru bisa mungkin besok, jadi nggak bisa mendadak. Mohon maaf, mungkin kenyamanannya terganggu ya. Sebentar kita akan simak pengumuman dari panitia acara untuk acara tanggal 13 dan 20 Agustus. Karena ini ibadah spesial dari GBLPJ. Silakan Ibu-Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau cepat aja ya. Jadi kita semua sudah sama-sama tahu minggu depan itu ibadah peringatan ya. Akan dilayani oleh anak-anak muda. Untuk tanggal 20 itu ibadah perayaan. Jadi maksudnya setelah ibadah kita ada perayaan berupa lomba. Dan sebelum ibadah jam 8 itu juga ada perayaan lomba tumpeng, hias tumpeng ya, perkul. Setelah ibadah kita akan ada perlombaan, macam-macam perlombaan juga. Tetapi ada tambahan, kalau Bapak Ibu sudah tahu kita akan ada lomba menghias tumpeng, ada tambahan perlombaan lain yaitu lomba catur ya Bapak Ibu. Khususnya saya percaya bapak-bapak yang lebih jago ya. Jadi lomba catur ini bapak-bapak yang ingin ikut terlibat walaupun perorangan sekalipun tidak masuk di dalam KUL, boleh mendaftar di meja counter atau di nomor telepon Ibu Lydia, bisa di WA 0812 9443 6768. Nah, minggu depan adalah babak penyisihan. Jadi setelah ibadah kedua kita akan ada jam 1 siang setelah ibadah kita makan siang masing-masing. Kembali lagi ke sini bagi para peserta untuk lomba penyisihan. Setelah itu baru tanggal 20 kita babak final untuk lomba catur dan berbagai lomba lainnya. Itu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Khusus tanggal 20 kita hanya satu kali ibadah yaitu jam 10. Jam 8 kita ada tanding hias tumpeng di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tampilan anak boleh maju ke depan. Tanggal 20 itu gak usah khawatir, makan siang kita sama-sama, gak usah bawa dari rumah Bapak Ibu ya. Tumpeng yang tadi itu banyak, kita akan makan bersama-sama, nanti ada ruangan di sebelah sana, ada kita pakai. Oke, saya undang kepada sekolah minggu, para junior church juga. Bapak Ibu yang bawa anaknya boleh dibawa sama orang tuanya ke depan, waktunya kita doakan bersama-sama di tempat ini. Boleh yang belum bisa jalan anaknya mungkin digendong aja sama orang tuanya ke depan. Silakan. GC juga. Oke, junior church juga. Nah, minggu depan yang melayani kita ibadah raya orang-orang ini semuanya, Bapak Ibu ya. Ini yang remaja-remaja sana. Oh ikut juga. Ayo, mari saya undang kepada Pak Gembala. Ayo. Ya, luar biasa. Jadi minggu depan yang melayani teman-teman muda nih ya? Sebagian, ini sebagian. Oh, Bapak Ibu jangan lupa ya minggu depan ya. Dukung dong ya. Ya, kita akan dilayani oleh generasi-generasi anak-anak ilahi. Semangat. Ya.
Dan buat yang tadi lomba catur ada kelupaan. Saya percaya di sini pasti banyak yang diam-diam tadi. Ya kan diam-diam tapi dalam hatinya, saya dulu juara catur Pak di RT saya gitu kan, RW saya. Jangan ragu-ragu daftar. Saya juga daftar kok. Nah, saya juga antusias nih, jangan-jangan saya yang menang ya. Siapa yang nanti ngalahkan saya ya? Oke, yang ikut catur jangan cuman bapak-bapak, kalau anak-anak muda bisa, bahkan ibu-ibu bisa, daftar aja. Jangan-jangan di sini ada grandmaster yang wanita kan? Kita nggak tahu loh. Oke, Bapak Ibu ya. Kita mau doa sama-sama sekarang. Yuk kita berdiri sama-sama doakan anak-anak kita. Ya. Luar biasa. Arahkan hati kita, tangan kita, berkati anak-anak kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Karena ini kita harapkan terbaik. Supaya mereka menjadi generasi-generasi pahlawan. Ya. Mereka menjadi generasi-generasi ilahi di akhir zaman. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini untuk ibadah. Di mana Engkau Tuhan, ibadah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kegerakan sedang terjadi di tempat ini. Kebangkitan sedang terjadi, revival sedang terjadi Tuhan tempat ini. Demikian buat anak-anak kami Tuhan hari ini. Kami mau berdoa buat mereka yang terbaik. Kami minta hari ini Tuhan, berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi turun atas anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan yang terbaik buat mereka. Daripada Tuhan spesial ya Tuhan buat mereka. Supaya di masa anak-anak mereka nih mereka boleh mengalami Tuhan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Bahkan mereka akan Kau tuntun langkahnya menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, disertai Tuhan. Dalam sekolahnya mereka Tuhan pilihkan yang terbaik. Teman-teman yang terbaik, lingkungan yang terbaik. Bahkan Tuhan bawa mereka bertumbuh dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Orang tuanya diberkati, suami istri diberkati, pekerjaan orang tuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan usaha orang tuanya juga diberkati. Mereka boleh tumbuh dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberkati. Berkat Tuhan turun atasmu. Berkat Tuhan turun atasmu. Engkau menjadi orang-orang luar biasa. Seperti Daniel di akhir zaman, Yusuf di akhir zaman. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan menuntun engkau. Engkau akan mendengar suara Tuhan. Seperti Samuel mendengar suara Tuhan sejak masa muda mereka. Buat mereka menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan sertai. Jangan pernah lepaskan mereka daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua pelayan sekolah minggu hari ini. Guru sekolah minggu, Engkau berkati Tuhan. Engkau taruhkan pengurapan terus Tuhan atas guru-guru sekolah minggu. Mereka menjadi pendidik-pendidik, pengajar-pengajar yang diurapi Tuhan. Hidup mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, Tuhan berkati pelayanan kami semua. Semakin hari semakin luar biasa bersama Tuhan. Kami diurapi dalam kehidupan kami, keseharian kami. Juga buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami semua saudara seiman, kami diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha kami, keluarga kami. Apapun yang kami jalani bersama Tuhan. Dan kami akan bangkit, kami akan menjadi pemenang. Kami akan berhasil, karena Tuhan dan kuasanya di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami semua hari ini Tuhan. Dari hari ini, besok Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Kemuliaan Tuhan menyertai setiap daripada kami, keluarga demi keluarga. Suami, istri, anak-anak. Orang tua diberkati Tuhan. Mari saudara, biarlah berkat Tuhan menyertai kita semua. Arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa. Kasih sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Pertolongan kuasa penghiburannya. Memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
ku miliki dan ku hargai. Yesus akan ku kagumi. Engkaulah yang tak berlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus akan ku kagumi. Yesus